Bai Guanxing menginjaknya, seperti menginjak anjing babi. Menginjak anjing babi di bawah kakinya. Kemudian menjatuhkan sepotong tulang dengan merendahkan. Ini disebut hadiah. Secara khusus, Bai Guanxing sepertinya ingin Hua Daoru berterima kasih pada dirinya sendiri. Berterima kasih pada dirinya sendiri karena telah menghadiahkan sepotong air bunga matahari yang aslinya adalah milik mantan kakek. Kalimat ini, tendangan ini akhirnya menimbulkan sentuhan kebencian di mata Platinum Hua Daoru. Dia tidak pernah berpikir menjadi lebih tinggi dari orang lain hanya karena dia keturunan Hautian. Tapi dia tidak pernah diinjak-injak seperti ini. Masih ingin dia merangkak ke kaki orang lain untuk menyerap air bunga matahari? Ah! Pada saat itu, bibir berdarah Hua Daoru muncul dengan gigi naga, dan dia menggigit kaki Bai Guanxing. Di mulutnya, darah Bai Zesen menetes, dan dia merasa pintu masuknya dingin dan manis. Yang malang, jangan makan apa yang datang. Tao Kui Sui, Taisu telah menyadarinya. Dan saya juga telah menyadarinya, jadi tidak perlu orang lain mengasihani saya. Mendesis. Gigi naga itu tajam, dan tubuh klan Bais pada akhirnya bukan tandingan klan naga yang sebenarnya. Kaki dan kaki Bai Guanxing terasa sakit, membuat wajahnya lebih galak, dan dia menendang kepala Hua Dao dengan satu tendangan. Namun, Hua Daoru tidak terbang lama sebelum dia melihat Bai Guanxing membumbung tinggi ke langit. Dengan satu kaki, dunia Vexiang dan bumi tiba-tiba berubah menjadi gunung yang tertutup salju. Menekan naga putih yang rusak di bawah gunung. Berdiri di puncak gunung yang tertutup salju, Bai Guanxing tidak lupa untuk menginjak beberapa kaki. Seolah-olah dia takut Hua Daoru masih memiliki kesempatan untuk bernafas. Jangan makan makanan yang datang. Siapa yang tidak akan mengatakan hal-hal indah? Jika ada sejenisnya, berdirilah sendiri. Yao Yuekong tercengang. Anda tahu, Tuan Huasu, dia pasti telah menjelaskan bahwa air bunga matahari digunakan untuk memurnikan Hua Daoru. Tapi Bai Guanxing dipukuli dengan sangat kejam, dan pada akhirnya, Kui Sui, yang seharusnya menjadi milik Hua Daoru, menjadi makanan yang tidak ingin mati. Demon Yuekong gemetar. Bai Guanxing benar-benar memperhatikan keadilan. Qin Yichen memukul seperti gua es. Hua Daoru, yang memukul lebih keras, ditekan oleh gunung salju dan tidak bisa membalikkan badan. Tetapi ketika hati Yao Yuekong Gao berpaling, menjadi jelas bahwa Brother Bai masih pandai. Namun, Bai Guanxing tidak berpikir demikian. Dan melihatnya meninju Qin Yichen dan menginjak Hua Daoru. Tetapi mata putih dan biru itu masih dingin dan tegas. Dan dia menatap langit bulan iblis. Saya mendengar bahwa Anda ingin memukul saya sekarang? Ayo, kamu diajari olehku. Hari ini, kamu adalah Kaisar Iblis. Kamu ingin aku melihat apa itu King Yulan, kan? Yao Yuekong bergidik. Dia mengertakkan gigi. Dan pergi ke air bunga matahari lagi. Kamu benar. Kamu baik. Bai Guanxing mendengus dingin. Semua orang di dunia ini seperti ini. Dia melihat ketidakadilan berdiri dan berteriak, mengira itu adalah keadilan Lingran. Ketika dia benar-benar memukulnya, seseorang akan bersembunyi lebih cepat dari satu. Mata melihat, bisa menakut-nakuti mereka. Penuh bentuk. Kamu. Tanda seru. Yao Yuekong tidak senang. Dia baru saja masuk ke air bunga matahari dan berjalan keluar lagi, mengubah iblis itu menjadi kakinya, berdiri dengan bangga di gunung salju. Aku mendengarnya. Maksudmu aku adalah seorang sarjana miskin yang bahkan menabrak Papan Yichen. Bukankah lebih baik? Oke. Aku mengatakannya untukmu. Kamu tidak perlu membuatku kesal. Aku tahu bahwa aku akan menjadi guru dan ayahku seumur hidup. Tapi aku bisa melampaui masa muda ayahku dan tiba-tiba muncul. Bum bum bum. Pegunungan yang tertutup salju bergetar. Tetapi Qin Yichen dan Hua Daoru dikalahkan. Begitu mereka dikalahkan, mereka harus tahu rasa malu mereka dan menjadi berani dan tetap rendah hati. Untungnya, Yao Yuekong menggantikan mereka dan menjadi orang ketiga yang dipukuli dengan buruk, sehingga Qin Yichen akhirnya mendapat jeda dan bisa menyempurnakan naga petir. Namun, tidak ada belas kasihan dari awal hingga akhir kekuatan guntur terkuat yang terkandung dalam naga petir. Naga petir itu diubah oleh niat membunuhnya, dan ketika dia menangkalnya, dia ingin menghancurkannya. Di antara naga petir, Qin Yichen sangat menderita, tetapi dia selalu ingat bahwa semakin banyak kali ini, semakin banyak waktu untuk berlatih. Qin Yichen terus merenung. Dari awal sampai akhir, Bai Guanxing menangkap semua kesalahannya. Bahkan dalam pertempuran ini, Bai Guanxing tidak terluka sedikit pun. Jadi dia menjatuhkan mereka ke tanah. Tetapi Qin Yichen bersyukur. Karena di akhir pertarungan, Bai Guanxing masih menganugerahkan kekuatan Leize. Qin Yichen merasa lebih bersalah. Bahkan saat ini dia membiarkan guru yang mengajarinya menanggung rasa sakit untuknya. Dan dia penuh dengan kebencian. Tuan Anda benar. Ini adalah langkah yang sangat jauh untuk memotong 10.000 cara dengan satu pedang. Tetapi kartu lubangnya adalah lebarnya. Pedang saya tidak dapat memotong Kaisar Surga. Siapa puncak di ujung jalan? Dalam hal kekuatan tempur, Ten.
Suamiku telah melihat kartu-kartu truf ini, jadi dia dapat menargetkannya. Dan begitu pula Kaisar Yuan Tian. Bahkan leluhur kulit hitam, yang adalah pemenangnya, takut dia telah mencuri warisan naga sejati sejak lama. Untuk menipu dunia, untuk menipu dunia. Tapi hanya itu. Qin Yichan terdiam, dan malapetaka di hadapannya adalah bertahan hidup dari naga guntur yang menelan. Dia berdiri di antara naga guntur, membiarkan tubuh dan jiwanya dihancurkan. Tetapi apakah dia tidak bergerak untuk mendapatkan kekuatan, menebas naga dan menelan sisik dari naga? Jeritan iblis Yue Kong terus bergema di antara pegunungan bersalju, menyebabkan gunung bersalju runtuh, dan Kaisar tampaknya sulit untuk menandingi kejeniusan dan kebijaksanaan. Pada saat yang sama, di dalam kuil Kailin, Xiao Yu duduk bersila, tetapi sepasang telinga kelincinya tidak bisa menahan jantikan, meskipun ada banyak makanan lezat yang disimpan di alam daunnya. Semuanya diberikan kepadanya oleh klan Kaisar Ke dan banyak kakak laki-laki dan perempuan. Makanan lezat ini tidak lebih buruk dari rumput peri buah dewa yang tersisa untuk Xiao Bu. Tapi Xiao Yu tidak bisa menahan air liurnya. Dia selalu merasa bahwa apa yang ada di mulut orang lain adalah makanan terbaik. Makan satu secara diam-diam, Makan satu secara diam-diam. Anak kecil bangun dan ingin memakannya lagi. Belikan saja untuknya. Hanya saja Xiao Yu tidak pernah menyangka bahwa dia telah mengatakannya berkali-kali akhir-akhir ini. Tangan kecilnya yang lembut ingin menyelinap di sekitar Xiao Guai dan menyimpan buah ilahi untuk Xiao Yu ketika dia bangun. Tetapi tiba-tiba, dia melihat kepompong ulat sutra tiba-tiba gemetar. Ya. Kepompong ulat sutra bergetar dan membelah inci demi inci, seperti nirwana, seperti telur naga yang pecah, menyebabkan Zhou Tian Caixia melonjak, dan awan keberuntungan bergulung. Anak kecil. Telinga kelinci Xiao Yu tiba-tiba tegak, dan semuanya berakhir. Kali ini dia tertangkap basah mencurinya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Kepompong ulat sutra pecah, tetapi akhirnya diubah oleh brokat surgawi. Dalam sekejap, benang sutra yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cahaya cemerlang dan melayang di istana Kailin, seolah-olah menguraikan gulungan gambar yang indah. Dalam puisi dan lukisan, seorang gadis bersayap kupu-kupu membuka matanya yang mengantuk, seolah-olah keluar dari lukisan dan terbang ke debu merah. Suster Xiao Yu. Xiao Guai bangun. Seperti yang diharapkan oleh pembangkit tenaga listrik semua pihak, ketika dia melebarkan sayap kupu-kupu, Kaisar dan Dewa yang perkasa melonjak seperti peri di debu, menari dengan ringan. Xiao Guai tampaknya baru berusia 11 atau 12 tahun, mirip dengan usia Xiao Yu, dan mirip dengan Xiao Yu yang tidak meledak di Kaisar. Xiao Guai tampaknya terlahir tanpa debu, sepasang giok berdiri di antara langit dan bumi, seperti giok hijau, dengan kulit sebening kristal, dan lebih seperti dewa, montok seperti air. Dapat dipatahkan dengan meniup, bigiok yang indah. Suster Xiao Yu. Xiao Guai mengusap matanya yang sedih. Dia tidak menyangka bahwa yang pertama dilihatnya adalah Sister Xiao Yu. Namun, pada saat ini, Xiao Yu tertegun di tempatnya. Telinga kelincinya meringkuk ketakutan. Dia secara diam-diam mengambil buah ilahi, dan ingin mengembalikannya pada saat ini. Tetapi dia sudah ditangkap.